Mengapa Korea Utara dan Korea Selatan tidak bisa bersatu? Sebenarnya, selama berabad-abad, Korea pernah jadi satu negara yang berkuasa di seluruh wilayah semenanjung Korea dan sekitarnya. Terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan bermula ketika Perang Dunia II pada tahun 1945. Sejarah Perang Korea terjadi saat pendudukan Jepang di Korea dari tahun 1910 hingga tahun 1945. Dan pada saat Perang Dunia II berakhir dan sekutu mulai membubarkan kekaisaran Jepang, saat itu ada pembagian wilayah di semenanjung Korea sejak kekalahan Jepang. Nasib semenanjung Korea menjadi tawar-menawar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet mengambil alih negara Korea dengan dua bagian, dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan kedua wilayah ini. Semenanjung Korea pun terbagi menjadi dua, yakni wilayah selatan dan utara. Korea bagian selatan dikuasai oleh Amerika Serikat, sedangkan Korea bagian utara dikuasai oleh Uni Soviet. Amerika Serikat membantu sistem pembentukan militer di bagian selatan, sementara Uni Soviet membentuk rezim komunis yang besar di wilayah utara. Lalu pada tahun 1948, semenanjung Korea yang telah terbagi menjadi dua ini dipisah oleh garis paralel ke-38, garis lintang yang melintasi semenanjung Korea. Di bawah kekuasaan Uni Soviet, Korea bagian utara menjadi negara sosialis dan Kim Il-sung sebagai pemimpinnya yang berpusat di Pyongyang. Sementara Korea bagian selatan berdiri sebagai negara kapitalis dan Shin Man-ri dipilih sebagai pemimpin yang berpusat di Seoul. Tujuan dari pemisahan semenanjung Korea menjadi dua adalah untuk dapat menyeimbangkan kekuatan di Asia Timur. Namun sayangnya, baik Korea Utara dan Korea Selatan memandang satu sama lain sebagai negara yang tidak sah. Sehingga mengakibatkan serangkaian pertempuran perbatasan pun terjadi hingga berujung pada Perang Korea di tahun 1950. Pada tanggal 25 Juni tahun 1950, Perang Korea pun pecah. Hal itu terjadi saat tentara rakyat Korea yang berjumlah sekitar 75.000 orang terjun dan melintasi batas paralel ke-38. Sebuah batas yang telah memisahkan Republik Demokratik Korea Utara dan Republik Korea Selatan yang pro-barat. Selanjutnya, pada bulan Juli pasukan Amerika Serikat turut andil dalam Perang Korea, meskipun tanpa deklarasi perang resmi serta tidak melalui persetujuan Kongres. Invasi ini adalah aksi militer pertama di Perang Dingin. Pasukan Amerika Serikat masuk ke medan Perang Korea atas nama Korea Selatan. Selain itu, Amerika Serikat juga menekan Dewan Keamanan PBB untuk mengizinkan penggunaan kekuatan untuk membantu Korea Selatan. Ketika Amerika Serikat membela Korea Selatan di Perang Korea, rupanya Uni Soviet pun mendukung Korea Utara dan Cina. Di awal Perang Korea, pasukan PBB mendorong tentara Korea Utara dan Korea Selatan ke perbatasan Cina. Dan Cina menanggapi dengan mengirim lebih dari 3 juta tentara ke Korea Utara. Sedangkan Uni Soviet melatih dan mengerahkan pasukan Korea Utara dan Cina serta mengirim pilot untuk misi melawan pasukan PBB. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan kedua kubu di garis paralel ke-38 pada musim panas tahun 1951. Banyak korban berjatuhan akibat perang tersebut. Kemudian pada bulan Juli tahun 1951, negosiasi mulai dilakukan, namun terhambat karena nasib tawanan perang.
Pertukaran tahanan pun terjadi menjelang gencatan senjata pada tahun 1953 dan lebih dari 75.000 tahanan komunis dikembalikan. Banyak tentara yang hilang pada akhir Perang Korea dan sekitar 80.000 tentara Korea Selatan ditangkap di Korea Utara ketika Perang Korea berakhir. Namun Korea Utara membantah hal tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli tahun 1953, Korea Utara, Cina, dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian gencatan senjata Perang Korea. Namun dari perjanjian itu, Korea Selatan merasa keberatan dengan pembagian Korea dan tidak setuju atas perjanjian damai formal. Sehingga meskipun pertempuran di medan perang telah berakhir, akan tetapi secara teknis Perang Korea masih berlangsung. Upaya reunifikasi seperti halnya Jerman atau Vietnam belum ada titik terang. Upaya penyatuan Korea Selatan dan Korea Utara terbilang sangat sulit karena seharusnya gencatan senjata diakhiri dengan damai. Hal itu lantaran pemimpin Korea Selatan Syngman Man-ri tidak mau menandatangani perjanjian damai, sedangkan Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklir serta rudal jarak jauh. Hingga akhirnya, sejak gencatan senjata Perang Korea, kedua negara ini belum bersatu karena Korea Selatan dan Korea Utara sama-sama mengklaim sebagai penguasa dari semenanjung Korea. Dan Perang Korea 1950 berakhir tanpa perjanjian damai.